Oke, untuk pembahasan soal tryout fisika part 4-nya. Untuk nomor 31, keuntungan mekanik ideal adalah perbandingan antara jarak keluaran dengan jarak masukan. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah, sebab untuk keuntungan mekanik ideal atau IMA atau ideal mechanic advantage itu persamaannya adalah dia harusnya jarak input atau jarak masukan dibagi dengan jarak output atau jarak keluaran. Sedangkan di sini itu dia perbandingan antara jarak keluaran dengan jarak masukan, jadi kebalik. Jadi ini pernyataan yang salah. Selanjutnya untuk nomor 23, massa setetes air hujan sekitar 4 mg. Jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI, massa tetesan air tersebut adalah 4 mg itu kalau misalnya kita ubah ke satuan internasional menjadi kilogram kan. Nah, dari miligram ke kilogram itu dia dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi di sini 4 dikali 10 pangkat minus 6. Oke, kita tinggal di konversi aja. Jadi hasilnya ini. Kemudian nomor 33 masih soal benar salah. Jika sumber bunyi dan pengamat bergerak relatif satu terhadap yang lain, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi sumber. Peristiwa ini disebut difraksi. Salah. Ini memang berhubungan dengan gelombang, namun peristiwa ini bukan menggambarkan suatu sifat dari gelombang. Jadi kalau misalnya ada sumber bunyi di mana frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat itu berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tersebut. Nah, harusnya ini tuh dia efek Doppler ya, bukan difraksi. Kalau difraksi itu dia fenomena di mana jika suatu gelombang melewati suatu celah sempit, itu dia gelombangnya tuh tersebar gitu, atau membentuk pola gelap terang gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi pernyataan tersebut salah. Berikutnya nomor 34, sebuah balok dicelupkan dalam air dengan massa jenis airnya itu 1 gram per cm kubik. Ternyata muncul 1/3 bagian ke permukaan si baloknya. Nah, yang ditanyakan itu massa jenis balok tersebut berapa gram per cm kubik. Kalau misalnya kita gambarin, misalnya ini wadahnya dengan air. Nah, terus untuk baloknya itu kayak gini. Nah, berarti yang terendam itu 2/3-nya. 2/3, kemudian yang naik ke permukaannya atau di sini itu 1/3. Nah, kita bisa menggunakan persamaan dari gaya apung, yaitu FA sama dengan rho GV. Nah, FA-nya itu bisa kita ubah juga menjadi gaya apung atau gaya angkat yang dialami oleh si balok ini, yaitu rho dari balok dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume dari baloknya. Kemudian untuk yang di ruas kanan itu adalah rho air dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume yang airnya itu dipindahkan. Karena kalau misalnya ada balok kayak gini atau benda apapun yang masuk ke dalam air, maka perubahan volume di airnya itu sama dengan volume yang tercelup gitu. Jadi misalnya kalau ada air kayak gini, asalnya segini nih, tingginya tuh misalnya 1 meter. Kemudian ditambah atau dimasukkan balok. Nah, jadi naik kan. Mungkin yang asalnya dia 1 meter menjadi 2 meter misalnya. 2 meter.
setelah dimasukkan balok. Nah, berarti perubahan volume ini, perubahan volume airnya, itu sama dengan volume dari balok yang dicelupkan. Gitu. Sama dengan yang ini. Gitu. Jadi kita untuk persamaan di luas kanan ini bisa menggunakan volume balok yang tercelup. Atau kita tulis VT aja ya, volume tercelup. Yaitu si 2/3 ini. Oke, kita masukkan atau substitusi untuk rho dari balok itu yang ditanyakan. Nah, di sini untuk G-nya itu bisa kita hilangkan karena dia sama-sama bernilai 10 ataupun 9,8, tapi kita bisa coret. Nah, kemudian untuk volume baloknya kita tulis V aja karena di sini nggak ada nilainya. Jadi volume balok keseluruhan itu dia V. Nah, terus untuk massa jenis dari air itu tadi di soal 1 gram per cm kubik atau 1. Nah, VT-nya atau volume yang tercelupnya adalah 2/3 dari V kan. Nah, berarti kita tulis 2/3 dari V. Nah, karena di kedua ruas terdapat variabel V atau volume, jadi kita bisa membaginya dengan V juga, atau bisa kita coret aja. Nah, jadi untuk rho dari baloknya itu 2/3. Harusnya ini yang Nomor 35, jika kalori yang masuk pada suatu sistem 1000 Joule dan pada sistem itu diberi kerja 400 Joule, maka perubahan energi dalam sistem menjadi berapa Joule? Oke, misalnya ada suatu sistem atau kayak balok ya kita gambarinnya. Itu misalnya itu di soal dikatakan kalau sistem ini itu menyerap kalor sebesar 1000 Joule. Jadi masukkan intinya. Q-nya 1000 J. Kemudian pada sistem ini diberi kerja atau kita tuh memberi usaha atau kerja ke si sistem ini sebesar 400 Joule. Nah, untuk perubahan energi dalam itu persamaannya adalah delta U sama dengan Q dikurangi W. Nah, untuk Q di sini karena dia diserap oleh sistem, berarti dia positif. Kemudian untuk kerja yang bekerja pada sistem itu dia positif juga. Maka di sini kita bisa substitusi Q-nya itu 1000 dikurangi W-nya 400. Jadi hasilnya 600 Joule. Nomor 36, sebuah mesin mobil mempunyai efisiensi 20% dan menghasilkan kerja 2000 Joule per detik selama operasi. Kalori yang masuk ke mesin ini dalam per detik adalah berarti di sini yang diketahui itu efisiensi sebesar 20% atau 0,2. Kemudian untuk kerjanya atau W sebesar 2000 Joule per detik. Kalori yang masuk ke mesin ini per detik. Nah, yang ditanyakan itu Q-nya dalam 1 detik. Persamaan efisiensi itu perbandingan antara kerja dengan kalor dikali dengan 100%. Nah, di sini efisiensinya 20%, W-nya 2000, Q-nya yang ditanyakan, kali 100%. Nah, untuk yang ada persennya ini bisa kita ubah aja jadi bilangan biasa. Jadi 0,2 sama dengan 2000 per Q. Nah, 100%-nya berarti jadi 1 kan. Atau gak usah kita tulis. Berarti untuk Q-nya itu adalah 2000 dibagi dengan 0,2 kan. Hasilnya itu 10.000 Joule per detik untuk Q-nya. Nah, di sini jawabannya yang C
harusnya di sini ada keterangan bahwa satuannya itu kilojoule gitu. Jadi di sini kan bisa kita tulis jadi 10 kilojoule. Nomor 37, mobil dengan massa 2.200 kg bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Tiba-tiba pada jarak 100 meter terlihat petugas di telantas yang memberi tanda untuk berhenti karena tanah longsor. Besar gaya pengereman yang harus dilakukan mobil adalah berapa newton? Massanya 2.200 kg, kemudian kelajuan awalnya itu 20 meter per second. Karena ada tanah longsor, jadi si mobilnya harus berhenti kan, berarti V akhirnya itu adalah 0 meter per second. Untuk jaraknya itu adalah 100 meter, jarak selama dia melakukan pengereman. Nah, untuk mencari gaya pengereman berarti pakai persamaan hukum Newton 2. M-nya udah tahu, terus A-nya kita cari tahu dulu dari perubahan kecepatan ini. Kita bisa menggunakan persamaan pada GLBB, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Vt-nya 0, V0-nya 20, ditambah 2, A-nya yang ditanyakan, X-nya 100. Berarti kalau pindah ruas, ini jadi 2A, jadi 200A kan. 200A sama dengan negatif 400 kan. Si 20-nya kita kuadratkan. Jadi A itu negatif 400 dibagi 200. Hasilnya negatif 2 meter per second kuadrat. Nah, dia ada tanda negatif karena perlambatan ya. Kita masukin ke persamaannya. Untuk M-nya 2200 dikali minus 2, yaitu minus 4400. Jadi jawabannya yang A. Walaupun di sini ada tanda minus, itu artinya arah dari gaya pengeremannya tuh berlawanan arah dengan arah gerak awal si mobil gitu. Jadi mobilnya itu kan gerak ke kanan nih, berarti gaya pengeremannya itu ke kiri kan, jadi ada tanda negatif. Tapi tetap jawabannya yang A. Nomor 38, ukuran kelembaban adalah massa. Semakin kecil massa, semakin ya lembam harusnya. Ini salah ya. Jadi lembam itu adalah seberapa besar keinginan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Itu. Nah, berarti kalau misalnya makin besar massanya, dia makin besar lembamnya. Gitu. Jadi, kalau makin besar massa suatu benda, dia makin sulit untuk bergerakan atau sulit untuk berubah kecepatannya. Gitu. Jadi itu salah. Bila gaya total yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka akan muncul percepatan. Ya, benar. Ini sesuai pada hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Karena ini tidak sama dengan 0 kan, jadi si sigma F-nya itu punya nilai. Kenapa punya nilai? Karena ada percepatan. Gitu. Kalau M kan pasti nggak mungkin 0. Kalau A bisa aja 0, tapi karena di sini dibilang muncul percepatan, berarti dia gak mungkin 0 gitu. Jadi sigma F sama dengan MA. Itu pernyataan yang benar. Nomor 40, besar gaya gesek statis bervariasi dari 0 hingga mencapai maksimum. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar.
Karena gaya gesek statis itu memang bervariasi dari 0 hingga mencapai maksimum. Karena dia tuh bergantung dengan koefisien gesek statiknya kan, atau mu s. Dan bergantung dengan gaya normal gitu. Nah, sedangkan untuk nilai mu s ini itu dia nilainya juga dari 0 sampai 1 gitu. Jadi 1 tuh dia paling maksimum, sedangkan 0 paling minimum, atau biasanya kondisi antar permukaan bidangnya tuh licin gitu kalau 0. Nah, berarti gaya gesek itu bakal meningkat kalau misalnya dia mendekati si angka 1 mu s-nya. Kalau mendekati angka 0 dia makin kecil gaya geseknya. Gitu.